modeling budidaya lobster ini kan kegiatan budidaya yang terintegrasi. Artinya ada kegiatan pendederan lobster yang menggunakan nursery darat, juga kegiatan pembesaran lobster yang ada di KJA. Untuk dari sisi manfaatnya, pada pendederan di nursery darat ini kan menghasilkan benih 5 gram sampai 1,5 bulan. Ini bisa menjadi satu sisi segmentasi bisnis usaha untuk menghasilkan benih 5 gram. Artinya selama 14 bulan itu bisa terbagi untuk siklus perputaran bisnisnya di 1,5 bulan untuk menghasilkan benih 5 gram. Benih 5 gram ini sangat diminati sebenarnya oleh masyarakat karena tidak perlu repot memelihara BBL sampai 5 gram. Artinya dengan teknologi pendederan yang sudah dikuasai dengan SR yang baik gitu kan, sampai 75%, ini akan memberikan benefit terhadap produksi benih 5 gram. Untuk nursery darat atau pendederan lobster di darat, kuncinya adalah yang pertama sarana produksi dari sistem pendederan itu sendiri. Sistem pendederan supaya tidak berpengaruh terhadap kualitas air lingkungan itu bisa menggunakan sistem resirkulasi atau sistem meras. Jadi sistem meras ini bisa dibuat secara konvensional, juga bisa diadakan dari alat-alat yang memang sudah ada, tinggal dirakit ya, seperti itu. Jadi untuk menjaga konsistensinya adalah menjaga kualitas air dari sistem pendederan ini. Terus yang kedua, optimalisasi terhadap penggunaan pakan, yaitu tepat jumlahnya, kemudian tepat waktu pemberiannya, juga tingkat kesegaran pakannya sendiri. Pakan yang paling baik untuk pendederan dari BBL sampai 5 gram itu adalah pakan kerang. Semua jenis kerang itu memiliki nutrisi yang baik untuk pemeliharaan BBL sampai 5 gram tersebut. Untuk kegiatan pembesaran juga sebenarnya bisa terbagi menjadi 2 segmen. Di kegiatan pembesaran ini ada segmen yang pertama adalah pemeliharaan BBL ukuran 5 gram sampai 30 gram. Di masyarakat sendiri ada beberapa kemampuan terkait investasi budidaya itu, untuk sumber benihnya itu ada yang mampu atau memanfaatkan benih yang berukuran 30 gram. Karena memang ukuran 30 gram ini tingkat mortalitasnya sudah sangat rendah. Artinya sudah memiliki kesesuaian untuk dilanjutkan pada pembesaran sampai 500 gram atau 1 kilo. Untuk pembesaran dari ukuran 30 gram sampai panen, itu untuk pasir itu bisa mencapai 500 gram dan mutiara itu bisa mencapai sampai 1 kilogram. Itu membutuhkan waktu 10 sampai 12 bulan. Nah, kunci dari kegiatan pembesaran ini adalah juga sama, pakan yang tepat jumlah, kemudian tepat waktu, serta kesegaran pakan yang paling utama. Pakan yang dibutuhkan itu paling utama adalah kerang, bisa dikombinasikan dengan pakan segar jika ketersediaan kerang terganggu oleh musim, itu bisa ditambahkan sekitar 20% ikan segar. Pada kegiatan pembesaran, aktivitas yang menjadi kunci adalah salah satunya terkait dengan grading dan sampling. Sampling dan grading ini digunakan sebagai penentuan terhadap
jumlah kepadatan, kemudian formulasi perhitungan terkait pakan yang digunakan, juga untuk mengantisipasi kondisi kesehatan lobster itu sendiri. Jadi perlu dilakukan pengecekan secara rutin. Grading dan sampling untuk ukuran di atas 30 gram bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali. Untuk para pembudidaya, untuk melakukan kegiatan pendederan lobster, itu jika tidak memiliki fasilitas nursery di darat, pendederan bisa dilakukan langsung di laut menggunakan kerangkeng M atau kerangkeng L. Yang menjadi permasalahan untuk pendederan di laut harus mengantisipasi jika kondisi perairan kurang baik. Jadi tidak serta-merta bisa dilakukan pendederan di laut jika kondisi perairan tidak baik secara kualitas fisika atau kimianya. Kalau untuk SR, pendederan di darat dan di laut, lebih sebenarnya yang sudah kita lakukan itu lebih tinggi yang di nursery darat, karena memang di darat itu kualitas airnya sangat terjaga, dan untuk pengecekan kesehatan lobster itu bisa secara visual itu bisa terpantau dibandingkan dengan yang ada di laut, karena di laut ini lobster berada pada kedalaman tertentu. Permasalahan selama ini pada budidaya lobster antara budidaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi di modeling sekarang, itu yang pertama, konvensional itu pemeliharaannya masih banyak menggunakan sistem jaring ya. Jadi salah satu kelemahan penggunaan jaring ini, jika perairan atau lokasi budidaya lobsternya ini memiliki arus yang cukup kuat. Pada kondisi tersebut, jaring itu akan mudah melipat sehingga akan menyebabkan kematian pada lobster yang terjebak dalam lipatan-lipatan jaring. Dibandingkan dengan modeling yang menggunakan kerangkeng, pada kondisi arus lebih dari 2 knot pun masih bisa dilakukan pemeliharaan lobster, karena kerangkeng ini cukup stabil, tidak ada sudut yang melipat, sehingga lobster tetap bisa hidup dengan baik pada pemeliharaan pembesaran tersebut. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan, memang modeling ini menggunakan teknologi modern, karena memang dari sisi kerangkengnya saja itu memiliki komponen biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan konvensional. Tapi hal itu bisa terbayar dengan tingkat kelulus hidupan yang lebih tinggi di modeling dibandingkan dengan sistem konvensional. Untuk biaya pembuatan sarana dan prasarana modeling lobster, jika dibandingkan dengan yang konvensional, modeling itu bisa 3-4 kali lipatnya. Tetapi ketahanannya juga berbanding lurus dengan kondisi investasi biaya yang dikeluarkan. Untuk para pembudidaya, mungkin kita harus optimis bahwa kita bisa melakukan kegiatan budidaya lobster, karena memang dari sisi teknologi terkait dengan budidaya ini kita sudah dapat formulanya, terutama pada titik-titik kritis kita sudah mendapatkan antisipasi terhadap titik kritis, yaitu mulai dari pemeliharaan BBL sampai 5 gram, 5 gram sampai 30 gram.
Sehingga mari semua mencoba untuk melakukan kegiatan budidaya lobster dengan kita Balai Perikanan Budidaya Laut Batam sebagai pendamping pada kegiatan modeling budidaya lobster, dan kita akan membantu terhadap solusi-solusi permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya lobster nantinya. Untuk benih lobster itu kan kita dapatkan dari alam ya gitu. Habis itu kita pelihara di nursery atau pendederan lobster yang ada di darat. Itu dimulai dari benih bening yang kita tebar. Dalam satu bak itu kita biasanya menebar dengan kepadatan 150 ekor per meter persegi gitu. Setelah itu kita akan melakukan pemeliharaan benih-benih lobster itu dengan pemberian pakannya adalah kerang. Dan untuk yang di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam ini, kerang yang kita gunakan sebagai pakan adalah kerang hitam. Kalau orang masyarakat lokal di sini disebut dengan kerang kupang gitu kan. Nah, pemberian kerang itu kita lakukan setiap hari gitu kan. Dengan frekuensi pemberiannya adalah 1 hari sekali di pagi hari, akan tetapi tidak menutup kemungkinan saat sore hari, saat kita kontrol kerang itu dagingnya sudah habis, bisa kita tambahkan. Untuk menjaga agar benih lobster ini sampai ke ukuran 3-5 gram atau siap untuk diturunkan ke keramba atau pembesaran, itu dilakukan sekitar 45 sampai 60 hari pemeliharaan di nursery darat. Apa-apa yang kita lakukan untuk menjaga itu adalah salah satunya pengecekan atau pengontrolan kualitas air. Seperti yang sudah kita punya fasilitasnya di tempat kita, kualitas air itu dilakukan dengan closed system atau resirkulasi. Jadi diharapkan kualitas airnya akan lebih terkontrol, sehingga harapannya adalah tingkat hidup atau survival rate dari benih-benih lobster untuk menjadi benih lobster itu diharapkan cukup baik. Sepanjang pengalaman kami melakukan pendederan benih-bening menjadi benih ukuran 3-5 gram ini, survival rate atau tingkat kelulusan yang pernah kita dapatkan itu di angka 70-80% dari benih-bening sampai ukuran 3-5 gram sebelum kita turunkan ke keramba di kerangkeng. Untuk kualitas air seperti yang sudah kita punya fasilitas yang ada di sini, bangunan nursery lobster yang ada di bawah itu, untuk melakukan kontrol kita menggunakan sistem resirkulasi atau dengan memanfaatkan air balik gitu ya kan. Harapannya itu menjaga kualitas air dari lingkungan luar gitu kan, terutama suhu, serangan penyakit mungkin kan, itu harapannya kita bisa jaga karena lebih terkontrol. Airnya tetap kita pakai dengan beberapa metode untuk menyaring air dengan dilakukan pembersihan kembali. Nah, salah satunya seperti yang sudah kita lihat bersama di fasilitas kita, di situ ada protein skimmer untuk menyaring senyawa-senyawa organik yang mungkin menjadikan itu berbahaya untuk kualitas air, itu bisa kita saring. Terus untuk yang benda-benda padatnya, bekas-bekas pakan atau bekas cangkang, itu bisa disaring dengan dakron. Terus di situ juga ada biobol untuk sebagai rumah bakteri, di mana itu harapannya adalah untuk mengumpulkan bakteri dalam satu tempat gitu kan, untuk harapannya adalah untuk mengkonsumsi
sisa-sisa senyawa organik seperti amonia, nitrit, nitrat, sehingga menjadi tidak berbahaya untuk air pemeliharaannya itu sendiri. Ditambah kita juga ada fasilitas oksigen generator, itu adalah untuk menambahkan oksigen terlarut di dalam media pemeliharaan. Nah, dari pengukuran tim lab kami untuk oksigen itu sudah bisa di 7 sampai 8 gram per liter. Itu sudah sesuai dengan baku mutu di media pemeliharaan komoditas laut. Dalam proses pengembangan yang kita lakukan mengenai budidaya benih-benih lobster ini, kita bisa menyimpulkan bahwa benih-benih lobster yang sudah kita pelihara di nursery darat, di bak-bak itu, selama sekitar 45 sampai 60 hari, atau yang sudah berukuran 3 sampai 5 gram, itu sudah cukup kuat untuk ditebar di laut, di keramba, di kerangkeng. Baik itu di kerangkeng M gitu kan. Nah, nanti diteruskan ke kerangkeng L. Karena memang secara umum si benih-benih ini sudah dapat beraklimatisasi dengan baik, karena memang dengan perairan yang sama, dari benih-benih sudah kita taruh di bak dengan air yang sama, kita turunkan di kerambai dengan air yang sama, itu sudah bisa beradaptasi dengan baik. Jadi dia bisa lebih bertahan dengan baik, gitu ya kan, dipelihara di laut, baik itu di kerangkeng M maupun yang sudah di kerangkeng L, gitu ya. Modeling ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah Republik Indonesia dalam membuat suatu percontohan budidaya lobster yang bisa ditiru oleh masyarakat. Karena selama ini kita lebih banyak melakukan ekspor BBL ke luar negeri. Untuk itu, kita berusaha untuk melakukan budidaya dengan membesarkan BBL sampai ke panen. Dipilihnya Batam salah satunya karena ketersediaan pakan kerang yang cukup banyak di Batam ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa BBL untuk tumbuh itu memakan kerang, dan kerang ini tersedia cukup banyak, dan juga ketersediaannya sepanjang waktu, sehingga untuk penyediaan atau suplai bahan pakan untuk lobster ini tersedia cukup banyak, dan kita jamin bahwa ini cukup untuk mengembangkan lobster kita sampai dengan besar. Jenis lobster yang kita kembangkan di Balai Perikanan Budidaya Batam ini ada 2, yaitu lobster mutiara dan juga lobster pasir. BBL kita datangkan dari beberapa daerah yang merupakan penyuplai BBL yang ada di Indonesia, mulai dari Bengkulu, Banten, Jawa Barat, itu di Sukabumi, Cianjur, dan juga di daerah Pangandaran. Kemudian di Jawa Timur, di daerah Malang, dan dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Modeling budidaya lobster yang dilakukan di Balai Perikanan Laut Batam ini menggunakan keramba jaring apung dengan bahan dasar HDPE yang memiliki ketahanan lebih kurang 15 tahun. Model ini memang KJA ini memang membutuhkan investasi yang besar dan juga tetapi memang keuntungannya bisa bertahan cukup lama. Untuk pembudidaya tradisional atau masyarakat yang memiliki keinginan untuk budidaya lobster bisa mencoba berbudidaya dengan menggunakan keramba jaring apung yang bahan dari kayu. Jika kita bandingkan antara keramba jaring apung dengan bahan HDPE dengan keramba jaring apung dengan bahan kayu, ini biayanya bisa mencapai lebih kurang 4 kali lipat untuk membuat satu keramba jaring apung dengan bahan HDPE. Jadi kalau kita bandingkan untuk pemula, mungkin investasi yang bisa dilakukan pada tahap awal mungkin bisa memilih dengan menggunakan keramba jaring apung dengan bahan kayu. Ini yang menjadi salah satu kebahagiaan kami. Kenapa? Selama ini masyarakat pembudidaya banyak kesulitan untuk bisa mendapatkan bibit lobster yang 5 gram ke atas, ya, sehingga mereka masih nangkap di alam dan ini sebetulnya tidak boleh secara aturan. Kenapa? Karena akan mempercepat kepunahan lobster tersebut. Dengan keberhasilan teman-teman di balai ini di Batam, maka ini menjadi jawaban kami untuk bisa diimplementasikan dalam kebijakan yang lebih konkret. Kita bisa kemudian men-scaling up, mendiseminasikannya kepada masyarakat dan bahkan kita sendiri bisa juga ikut menjadi pemasok untuk kebutuhan masyarakat atau pembudidaya lobster, ya, mulai dari wilayah timur, wilayah tengah sampai wilayah barat, ya. Harapannya semua pembudidaya bisa terpenuhi kebutuhan bibitnya. Negara hadir itu untuk siapa? Negara hadir untuk masyarakat, ya. Semua konsep atau strategi KKP, salah satunya modeling ini tujuannya adalah agar bisa didiseminasi, bisa dicontoh oleh masyarakat. Kami tunjukkan bahwa negara lewat KKP sudah bisa melakukan, walaupun terus kita lakukan perbaikan dan insya Allah masyarakat juga bisa kemudian datang melihat kemudian mencoba melakukan hal yang sama. Masyarakat saya lihat sebetulnya sudah melakukan itu, tinggal mungkin dipoles supaya menjadi lebih baik lagi dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita engage dengan masyarakat bahwa kita menjadi satu kesatuan, kita saling melengkapi. Apa yang sudah kita dapatkan keberhasilan dari aspek pemerintah kemudian bisa diadop oleh masyarakat. Begitu juga masyarakat juga punya pengalaman yang jauh lebih baik dibanding dengan kami. Kemudian kita coba kombinasikan, kita engagekan dengan apa yang kita dapatkan. Sehingga waktunya tidak terlalu lama, bisa kemudian teknologi budidaya lobster ini berkembang dengan baik, efisien secara keekonomian, dan bisa diterapkan secara massal di masyarakat.